Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu analisa rangkaian. Tujuan analisa rangkaian yang pertama, memahami konsep analisanya. Yang pertama, rangkaian dari satu rangkaian yang terdiri dari sekumpulan tahanan seri dan paralel. Yang kedua, mempelajari hubungan arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, memahami konsep rangkaian transformasi Y delta beserta persamaannya. Selanjutnya, macam-macam analisa rangkaian, yaitu yang pertama, terdapat rangkaian paralel, rangkaian seri, kemudian aturan pembagi arus, dan tegangan. Kemudian, transformasi delta Y dan Y delta. Kemudian, rangkaian tahapan secara seri. Seri sendiri adalah rangkaian yang salah satu kaki komponen terhubung secara langsung dengan salah satu kaki komponen lain tanpa adanya titik percabangan. Nah, bisa kita lihat gambar tahanan serinya. Rangkaian seri dari R1, R2, R3, dan R4 dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka arus yang melewati R1 sama dengan arus yang melewati R2 sama dengan arus yang melewati R3 sama dengan I. Kemudian VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Untuk mencari VAB yaitu sama dengan I dikali R1. Kemudian VBC sama dengan I kali R2. Selanjutnya VCD sama dengan I dikali R3. Kemudian rangkaian tahanan secara paralel. Paralel sendiri adalah rangkaian yang kedua kaki komponen terhubung secara langsung dengan kedua kaki komponen lain memiliki titik percabangan. Dapat kita lihat pada gambar di sini. Rangkaian paralel dari R1, R2, dan dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka tegangan antara ujung-ujung R1 sama dengan tegangan antara ujung-ujung R2 sama dengan tegangan antara ujung-ujung R3 sama dengan V. Dapat kita cari dengan I sama dengan I1 ditambah I2. Untuk mencari I1-nya sama dengan VAB per R1. Kemudian untuk mencari I2-nya sama dengan VAB per R2. Selanjutnya, aturan pembagi arus. Berlaku aturan yang disebut aturan pembagi arus yang berbunyi pada sejumlah N tahanan yang dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan E, maka besarnya arus pada salah satu tahanannya Rn sama dengan perkalian antara rasio 1 per Rn atau sama dengan Gn terhadap jumlah seluruh konduktansi G yang diparalel tersebut dengan arus dari sumber tegangannya. Aturan pembagian arus tersebut dapat ditulis dengan rumus I Rn sama dengan 1 per Rn per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sampai 1 per Rn dikali I. Atau bisa juga ditulis dengan IRN sama dengan Gn per G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah sampai dengan Gn dikali I. Kemudian aturan pembagian tegangan, yaitu berlaku aturan yang disebut aturan pembagian tegangan yang berbunyi jika sejumlah N tahanan dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan E, maka besar tegangan antara ujung-ujung salah satu tahanannya, Rn, sama dengan tegangan antara rasio tahanan Rn
terhadap jumlah semua tahanan yang di seri tersebut dengan tegangan sumbernya, yaitu E. Aturan pembagian tegangan tersebut dapat ditulis dengan rumus ERN sama dengan Rn per R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai dengan ditambah Rn dikali E. Selanjutnya yaitu rangkaian delta atau segitiga, merupakan rangkaian yang terdiri dari 3 buah komponen, di mana satu komponen terhubung dengan satu kaki komponen lainnya. Selanjutnya rangkaian Y atau bintang, merupakan rangkaian yang terdiri dari 3 buah komponen yang saling terhubung di satu titik yang sama. Kemudian transformasi rangkaian delta dan rangkaian Y. Nah, di sini kita dapat lihat cara mengubah rangkaian delta menjadi rangkaian Y, di mana untuk mencari RA sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian untuk mencari RB yaitu R2 dikali R3 per R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian untuk mencari RC yaitu sama dengan R3 dikali R4 per R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian transformasi rangkaian Y menjadi delta. Mengubah rangkaian Y menjadi delta, di mana untuk mencarinya kita dapat menghitung R1 sama dengan RA dikali RB ditambah RA dikali RC ditambah RB dikali RC. Kemudian untuk mencari R2-nya yaitu RA dikali RB ditambah RA dikali RC, kemudian ditambah RB dikali RC. Selanjutnya untuk mencari R3 dapat kita cari RA dikali RB ditambah RA dikali RC ditambah RB dikali RC per RA. Oke, sekian. Saya Lydia Sriningsih Simbolon, NIM 2019-71155, akan melakukan simulasi pada modul 2, analisa rangkaian. Pada simulasi ini, kita membutuhkan 6 buah resistor dengan nilai yang berlainan, 1 buah power source DC power, ground, dan 1 buah multimeter. Yang pertama, kita ke toolbar Place Source. Kita pilih power source-nya DC power. Lalu kita pilih ground. Setelah itu kita ke toolbar Place Basic. Kita pilih resistor. Resistor yang kita gunakan sebanyak 6 buah. Setelah itu, kita pilih multimeter. Sebelum kita menarik kabel jumper, terlebih dahulu kita mengubah nilai dari hambatan dan tegangannya, serta mengatur posisinya untuk mempermudah penarikan kabel jumper. Untuk nilai tegangan, kita ubah menjadi 7 volt. Nilai dari R1 kita ubah menjadi 120 ohm. Nilai R2 kita ubah menjadi 205 ohm. Nilai R3 340 ohm. Nilai R4
120 ohm, nilai R5 205 ohm, nilai R6 340 ohm. Setelah itu kita atur posisi dari resistor agar mempermudah penarikan kabel jumper. Setelah itu kita tarik kabel jumper dari sumber tegangan menuju ke multimeter dan dihubungkan ke masing-masing resistor. Untuk mengetahui nilainya, kita double klik pada multimeter. Kita pilih ampermeter. Setelah itu kita run. Nilai yang kita dapatkan adalah 63,665 mA. Untuk mengetahui rangkaian penggantinya atau RP-nya, maka akan dilanjutkan dengan transformasi delta Y. Oke, jadi setelah kita membuat rangkaiannya seperti ini, kita akan mencari rangkaian penggantinya. Yang pertama, ini kita jadikan sebagai R1. Ini jadi R1. Yang ini jadi R2. Lalu, yang ini jadi R3. Lalu, yang ini jadi R4. Maaf, salah. Yang ini kita jadikan R5. Dan yang ini kita jadikan sebagai R6. Kita memilih warna yang berlainan untuk mempermudah penjelasan pada gambar. Lalu, kita mencari rangkaian Y-nya. Untuk bagian yang ini, bagian R1 sampai dengan R1, R4 sama dengan R4, kita jadikan sebagai Y-nya.
Oke. Yang ini kita jadikan sebagai RA yang paling atas. RA. Yang di sebelah kiri sebagai RB. Yang di sebelah kanan sebagai RC. Lalu, setelah itu, kita mencari rumus pada RA. Di mana rumus pada RA sama dengan R1 dikalikan dengan R3 per R1 rumus mencari RA itu R1 dikali R4. Kita hapus dulu. Ini kita jadikan R4 RA sama dengan R1 dikali R4 per R1 ditambah R4 ditambah R3. Untuk rumus RB-nya, sama dengan R1 dikali dengan R3 dibagi dengan R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R3. Tambah R3. Sedangkan rumus untuk RC-nya kita buat di sini saja. Sama dengan R3 dikali dengan R4 dibagi dengan R1 ditambah R4 ditambah R3. Jadi, setelah kita sederhanakan, maka akan didapatkan gambar rangkaian seperti ini. Setelah itu, ini kita jadikan sebagai RA. Yang ini
sebagai RB dan yang ini sebagai RC. Ini tetap R2. Ini R5. Oke, setelah itu, untuk RB dengan R2, RC dengan R5, kita sederhanakan lagi karena sama-sama dalam rangkaian seri. Untuk RS1, sama dengan RB ditambah R2 RS2 sama dengan RC dikali R5. Maaf, RC ditambah R5. Setelah kita mendapatkan rangkaian seperti ini akan jadi RS1. Ini RS2. Langkah selanjutnya adalah kita paralelkan nilai dari RS1 dengan RS2. Maka RP sama dengan RS1 dikali RS2 per RS1 ditambah RS2. Lalu, setelah kita sederhanakan, kita mendapatkan rangkaian yang lebih sederhana lagi. Ini adalah RA, ini RP, dan ini R6. Maka, rangkaian RA dengan RP kita serikan lagi. RS3 sama dengan RA ditambah dengan RP. Setelah kita menyerikan rangkaian RA dan RP, maka di sini akan didapatkan RS3. Untuk mencari rangkaian total dari RS3 dan R6, maka kita paralelkan dengan rumus R total sama dengan RS3 dikali R6
per Rs3 ditambah R6. Untuk rangkaian total, kita gunakan sebagai rangkaian pengganti dari 6 buah resistor menjadi 1 buah resistor. Jadi, setelah kita mendapatkan nilai dari rangkaian pengganti, maka nilai dari resistor tersebut kita gunakan untuk rangkaian yang kedua. Yang pertama, kita ke toolbar Play Source, kita pilih DC Power, lalu multimeter, dan resistor sebanyak 1 buah. Untuk nilai tegangannya, kita menggunakan nilai pada rangkaian yang pertama, yaitu 7 volt. Untuk nilai resistornya, kita menggunakan 110 ohm. Setelah itu, kita tarik kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen. Untuk mengetahui nilai dari arusnya, kita klik pada multimeter, kita ubah ke ampermeter, lalu kita run. Nilai yang tercatat pada multimeter yang pertama yaitu 63,665 mA, sedangkan pada multimeter yang kedua 63,636 mA. Mengapa nilainya berbeda? Karena untuk nilai resistor pada nilai R7 seharusnya kita menggunakan 110,2. Namun, karena tidak ada pada kesesuaian, kita menggunakan nilai 110 ohm. Lalu, mengapa nilai pada multimeter yang kedua lebih kecil? Karena arus cenderung mengalir pada hambatan yang lebih kecil. Sekian dan terima kasih.